Hora, selamat datang di Bataknesia Channel. Bagi kebanyakan orang, pernikahan adalah nilai tunggal mereka paling penting. Mereka akan berbuat segalanya yang bisa mereka lakukan untuk menyesuaikan secara memuaskan. Lalu, apa saja tata cara pernikahan adat Batak Toba? Pada suku Batak Toba, pernikahan adalah suatu peristiwa yang besar. Mengundang hula-hula, boru, dongan tubuh serta dongan sahuta atau teman sekampung sebagai saksi pelaksanaan adat yang berlaku. Dalam adat Batak Toba, pernikahan harus diresmikan secara adat berdasarkan adat Dalihan Natolu, yaitu Somba Marhula-hula, Manat Mardongan Tubuh, dan Elek Marboru. Pernikahan di masyarakat Batak Toba sangat kuat sehingga susah untuk bercerai, karena dalam pernikahan tersebut banyak orang yang bertanggung jawab dan terlibat di dalamnya. Adapun tata cara adat Batak dalam pernikahan yang disebut dengan adat Nagok, yaitu pernikahan orang Batak secara normal berdasarkan ketentuan adat terdahulu seperti tahap-tahap berikut ini. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar kami lebih semangat untuk memberikan informasi tentang budaya dan juga adat Batak. 1. Mangaririt. Sekarang ini ada yang melaksanakan acara Paulak Une dan manikir tangga langsung setelah acara adat di tempat acara adat dilakukan yang mereka namakan Ulawan Sadari. 2. Mangalehon Tanda. Mangalehon tanda maknanya mengasih tanda apabila laki-laki telah menemukan perempuan sebagai calon istrinya. Kemudian keduanya saling memberikan tanda. Laki-laki biasanya mengasih uang kepada perempuan, sedangkan perempuan menyerahkan kain sarung kepada laki-laki. Setelah itu, maka laki-laki dan perempuan tersebut telah terikat satu sama lain. Laki-laki lalu memberitahukan hal tersebut kepada orang tuanya. Orang tua laki-laki akan menyuruh perantara atau domu-domu yang telah mengikat janji dengan putrinya. 3. Marhori-hori dinding atau marhusip. Marhusip artinya berbisik, tetapi artinya yaitu pembicaraan yang bersifat tertutup, atau bisa juga disebut pembicaraan atau perundingan antara utusan keluarga calon pengantin laki-laki dengan wakil pihak orang tua calon pengantin perempuan mengenai mas kawin yang harus disiapkan oleh pihak laki-laki yang akan diberikan kepada pihak perempuan. Hasil-hasil pembicaraan marhusip belum perlu diketahui oleh umum karena untuk menjaga adanya kemungkinan kegagalan dalam mencapai kata sepakat. Marhusip biasanya dilaksanakan di rumah perempuan. Domu-domu calon pengantin laki-laki akan menerangkan tujuan kedatangan mereka pada keluarga calon pengantin perempuan. 4. Martupol. Upacara adat ini diikuti oleh orang tua, kedua calon pengantin dan keluarga mereka beserta para undangan yang biasanya diadakan di dalam gereja. Karena yang mengadakan acara Martupol ini kebanyakan adalah masyarakat Batak Toba yang beragama Kristen. 5. Marhata Sinamot. Marhata Sinamot biasanya diselenggarakan setelah selesai membagikan jambar. Marhata Sinamot adalah membicarakan berapa jumlah sinamot dari pihak laki-laki, hewan apa yang disembeli, berapa banyak ulos, berapa banyak undangan, dan di mana dilaksanakan upacara pernikahan tersebut. Adat Marhata Sinamot bisa juga dianggap sebagai perkenalan resmi antara orang tua laki-laki dengan orang tua perempuan. Mas kawin yang diserahkan pihak laki-laki biasanya berupa uang, sesuai jumlah mas kawin tersebut ditentukan lewat tawar-menawar. 6. Martonggo Raja. Martonggo Raja merupakan suatu kegiatan pra-upacara adat yang bersifat seremonial, yang mutlak diselenggarakan oleh penyelenggara yang bertujuan untuk mempersiapkan
kepentingan pesta yang bersifat teknis dan non-teknis. Pada adat ini biasanya dihadiri oleh teman satu kampung, dongan tubuh atau saudara. Pihak hasuhuton atau tuan rumah memohon izin kepada masyarakat sekitar, terutama dongan sahuta atau teman sekampung, untuk membantu mempersiapkan dan menggunakan fasilitas umum pada upacara adat yang sudah direncanakan. 7. Manjalo pasu-pasu parbagason atau pemberkatan pernikahan. Pemberkatan pernikahan kedua pengantin dilaksanakan di gereja oleh pendeta. Setelah pemberkatan pernikahan selesai, maka kedua pengantin telah sah menjadi suami istri menurut gereja. Setelah pemberkatan dari gereja selesai, lalu kedua belah pihak pulang ke rumah untuk mengadakan upacara adat Batak, di mana acara ini dihadiri oleh seluruh undangan dari pihak laki-laki dan perempuan. 8. Ulaun unjuk atau pesta adat. Setelah selesai pemberkatan dari gereja, kedua pengantin juga menerima pemberkatan dari adat, yaitu dari seluruh keluarga, khususnya kedua orang tua. Dalam upacara adat inilah disampaikan doa-doa untuk kedua pengantin yang diwakili dengan pemberian ulos. Selanjutnya, dilaksanakan pembagian jambar atau jatah berupa daging dan juga uang, yaitu 1. Jambar yang dibagi-bagikan untuk pihak perempuan adalah jambar juhud atau daging, dan jambar tuhor niboru atau uang dibagi sesuai peraturan. 2. Jambar yang dibagi-bagikan untuk pihak pria adalah deke atau ikan mas arsik, dan ulos yang dibagi sesuai peraturan. Pesta adat unjuk ini diakhiri dengan membawa pulang pengantin ke rumah paranak. 9. Mangihut di ampang atau di alap jual. Di alap jual artinya jika pesta pernikahan diselenggarakan di rumah pengantin perempuan, maka dilaksanakanlah acara membawa pengantin perempuan ke tempat mempelai laki-laki. 10. Ditaruhon jual. Jika pesta pernikahan diselenggarakan di rumah pengantin laki-laki, maka pengantin perempuan dibolehkan pulang ke tempat orang tuanya untuk kemudian diantar lagi oleh para namborunya ke tempat namborunya. Dalam hal ini, paranak wajib mengasih upah manaru atau upah mengantar, sedang dalam dialap jual upah manaru tidak diberlakukan. 11. Paulak une. Adat ini dimasukkan sebagai langkah untuk kedua belah pihak bebas saling kunjung mengunjungi setelah beberapa hari berselang upacara pernikahan yang biasanya dilaksanakan seminggu setelah upacara pernikahan. Pihak pengantin laki-laki dan kerabatnya bersama pengantin mengunjungi rumah pihak orang tua pengantin perempuan. Kesempatan inilah pihak perempuan mengetahui bahwa putrinya betah tinggal di rumah mertuanya. 12. Manjae. Setelah beberapa lama pengantin laki-laki dan perempuan menjalani hidup berumah tangga, kalau laki-laki tersebut bukan anak bungsu, maka ia akan dipajae, yaitu dipisah rumah atau tempat tinggal dan mata pencaharian. Biasanya kalau anak paling bungsu mewarisi rumah orang tuanya. 13. Manikir tangga. Setelah pengantin manjae atau tinggal di rumah mereka, orang tua beserta keluarga pengantin datang untuk mengunjungi rumah mereka dan diadakan makan bersama. Demikian tata cara pernikahan adat Batak Toba. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Jika ada yang salah dan kurang, kami meminta maaf dan mohon dikoreksi. Jika ada pertanyaan lagi mengenai pernikahan adat Batak, silahkan kamu tulis komen di bawah ya.
Sekian informasi untuk hari ini. Sampai jumpa di informasi selanjutnya. Terima kasih buat kalian sudah tonton. Horas dan Mauliate.